fans. Empirisme. Empirisme adalah suatu doktrin filsafat yang menekankan peranan pengalaman dalam memperoleh pengetahuan dan mengecilkan peranan akal. Istilah empirisme diambil dari bahasa Yunani empeiria yang berarti coba-coba atau pengalaman. Sebagai suatu doktrin, empirisme adalah lawan dari rasionalisme. Empirisme berpendapat bahwa pengetahuan tentang kebenaran yang sempurna tidak diperoleh melalui akal, melainkan diperoleh atau bersumber dari panca indera manusia, yaitu mata, lidah, telinga, kulit, dan hidung. Dengan kata lain, kebenaran adalah sesuatu yang sesuai dengan pengalaman manusia. Ajaran-ajaran pokok empirisme yaitu 1. Pandangan bahwa semua ide atau gagasan merupakan abstraksi yang dibentuk dengan menggabungkan apa yang dialami. 2. Pengalaman indrawi adalah satu-satunya sumber pengetahuan dan bukan akal atau rasio. 3. Semua yang kita ketahui pada akhirnya bergantung pada data indrawi. 4. Semua pengetahuan turun secara langsung atau disimpulkan secara tidak langsung dari data indrawi, kecuali beberapa kebenaran definisional, logika, dan matematika. 5. Akal budi sendiri tidak dapat memberikan kita pengetahuan tentang realitas tanpa acuan pada pengalaman indrawi dan penggunaan panca indera kita. Akal budi mendapat tugas untuk mengolah bahan-bahan yang diperoleh dari pengalaman. 6. Empirisme sebagai filsafat pengalaman mengakui bahwa pengalaman sebagai satu-satunya sumber pengetahuan. John Locke. John Locke adalah filosof Inggris, lahir pada tahun 1632 di Warrington, Somersetshire. Pada tahun 1647 sampai 1652 ia belajar di Westminster. Pada tahun 1651 ia memasuki Universitas Oxford, mempelajari agama Kristen. Namun ia juga mempelajari pengetahuan di luar tugas pokoknya. Locke menyelidiki kemampuan pengetahuan manusia. Sampai kemanakah ia dapat mencapai kebenaran dan bagaimanakah mencapainya itu. Ia mempergunakan istilah sensation dan reflection dalam upaya mencari kebenaran atas pengetahuan. Reflection itu pengenalan intuitif serta memberi pengetahuan apakah kepada manusia lebih baik, lebih penuh daripada sensation. Sensation merupakan sesuatu yang memiliki hubungan dengan dunia luar, tetapi tidak dapat meraihnya dan tidak dapat mengerti yang sesungguhnya. Tanpa sensation, manusia tak dapat juga suatu pengetahuan. Tiap-tiap pengetahuan itu terjadi dari kerjasama antara sensation dan reflection. Kesimpulan Locke adalah substance is we know, not what. Tentang substansi kita tidak tahu apa-apa. Ia menyatakan bahwa apa yang dianggapnya substansi ialah pengertian tentang objek sebagai idea tentang objek itu dibentuk oleh jiwa berdasarkan masukan dari indera. Thomas Hobbes adalah anak seorang pendeta. Minatnya dari semula terarahkan kepada kesusastraan dan filsafat. Ia seorang filosof Inggris, memahami manusia secara mekanik semata. Cita-citanya untuk mengembangkan suatu filsafat atau teori negara yang dapat membantu untuk menyusun masyarakat dalam keadaan damai dan adil. Bukanlah yang abstrak dan umum yang sungguh-sungguh ada. Pengertian umum itu hanya nama belaka, yang sesungguhnya ada ialah hal sendiri.
Adapun hal ini hanya tercapai pengenalannya dengan persentuhan indera. Hanya kalau dapat disentuh dengan indera itulah suatu tanda kebenaran dan kesungguhannya. Pengetahuan kita tak mengatasi penginderaan. Dengan kata lain, pengetahuan yang benar hanya pengetahuan indera saja, selainnya bukanlah pengetahuan. Thomas Hobbes berpendapat bahwa pengenalan terhadap segala sesuatu selalu diawali oleh pengalaman indrawi. Kebenaran hanya dimiliki oleh sesuatu yang dapat dirasakan oleh indera. Ia meyakini bahwa pengenalan intelektual merupakan hasil penjumlahan dari data-data indrawi yang sama, tetapi dengan cara yang berbeda. Hobbes menganggap sistem materi tersusun dari dunia dan materi sebagai objek pengenadaannya. Keberadaan objek pengenadan berlangsung secara terus-menerus karena adanya hukum mekanisme. Dalam sejarah filsafat modern, pemikiran Hobbes merupakan sistem materialistis yang pertama. David Hume. Hume seorang Skot, lahir di dekat kota Edinburgh, Inggris pada tahun 1711. Ia telah pernah mengajar di universitas, barangkali juga karena ia dianggap ateis sehingga tidak akan diterima sebagian profesor. Ia banyak berkeliling di Eropa, terutama di Prancis. Pemikiran empiris yang dikemukakannya bersifat radikal. Ia mengartikan substansi pengetahuan sebagai perulangan dari pengalaman sehingga keseluruhan pengetahuan merupakan total pengalaman. Pandangan David Hume cenderung skeptisisme, karena ia hanya mengakui hasil pengetahuan oleh indera secara luas. Ia menganggap pengalaman sebagai sebuah khayalan dan anggapan semata. Menurut empirisisme, pengetahuan diperoleh dengan perantaraan panca indera. Panca indera mendapatkan kesan-kesan dari apa yang ada di alam nyata, dan kesan-kesan itu berkumpul dalam diri manusia. Pengetahuan juga tersusun dari pengaturan kesan-kesan yang semacam itu. Seorang empirisisme berpendirian bahwa kita dapat memperoleh pengetahuan melalui pengalaman. Ciri yang menonjol dari jawaban ini dapat dilihat bila diperhatikan pertanyaan seperti, bagaimana orang mengetahui es itu dingin? Jawaban seorang empiris akan berbunyi, karena saya merasakan hal itu, atau karena seorang ilmuwan telah merasakan seperti itu. Dalam pernyataan tersebut ada 3 unsur, yaitu yang mengetahui atau subjek, yang diketahui atau objek, dan cara dia mengetahui bahwa es itu dingin. Bagaimana dia mengetahui es itu dingin? Yaitu dengan cara menyentuh langsung lewat alat peraba. Dengan kata lain, seorang empiris akan mengatakan bahwa pengetahuan itu diperoleh lewat pengalaman-pengalaman inderawi yang sesuai. Jadi, dalam empirisisme, sumber utama untuk memperoleh pengetahuan adalah data empiris yang diperoleh dari panca indera. Akal tidak berfungsi banyak. Kalau ada, itu pun hanya sebatas ide yang kabur. Kesimpulannya, empirisme adalah aliran filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan manusia berasal dari pengalaman inderawi. Akal tidak dapat menghasilkan pengetahuan baru tanpa bahan yang diberikan panca indera. Ia hanya mengolah apa yang ditangkap oleh mata, telinga, kulit, hidung, dan lidah. Menurut Locke, pengetahuan terbentuk dari sensation dan reflection. Hobbes menegaskan bahwa pengetahuan yang benar hanyalah pengetahuan indera, dan Hume membawa empirisme ke arah yang lebih skeptis dengan menyimpulkan bahwa pengetahuan hanyalah kumpulan kesan pengalaman. Secara umum, empirisme menegaskan bahwa kebenaran hanya dapat diketahui melalui pengalaman nyata, bukan dari akal atau pemikiran abstrak semata.